Tuhan. Hai. Gila benar. Hai. Anak itu cukup bandel ya. Selamat sore, Tante. Sore. Kamu pasti orang baru di sini. Pantas kamu tidak mengenal saya. Saya ini bukan tantenya. Saya ditugaskan oleh kedua orang tuanya Susan menjaga dan mengurusinya. Anak itu memang jenius. Tapi ya sudahlah. Oh ya, panggil saya Michael. Permisi. Mari. Halo. Hai. Aus ya? Cion. Gue tahu lu lagi melototin komputer kan? Saya heran. Kok kamu tahu semua aktivitas saya di ruangan ini? Terus maumu apa? Kayaknya kamu demen banget bikin orang syok. Coba kalau tadi kamu ketabrak. Pasti urusan buat saya. Buktinya? Gue nggak ketabrak kan? Lagi pula, mana mungkin sih lo mau nabrak gue? Ya nggak? Shit. Ya, kamu marah ya? Telepon pakai ditepuk tangan segala. Lu dengerin ya. Temen gue kan malam ini ulang tahun. Nah, lu anterin gue. Denger nggak sih lo? Budek ya? Jawab dong. Sombong amat. Pakai mikir segala. Kayak menteri aja loh. Gila. Hah? Susan, tidak baik seorang wanita terus mengobrol kepada laki-laki. Apalagi laki-laki itu baru kamu kenal. Kamu terlalu mengatur saya. Saya benci lihat kamu tahu. Susan, saya tidak bermaksud untuk mengatur hidup kamu ataupun merampas kemerdekaanmu. Kamu boleh berbuat apa saja, sesuai dengan apa yang ada di dalam imajinasimu. Tapi itu nanti.
Ngapain kamu malam-malam kesini? Oh, setelah kamu ngontrak rumah ini, gue nggak boleh masuk rumah gue sendiri. Heh, lu mau nggak tolongin gue? Tolong apaan? Nah, gitu dong. Gini, gue kan paling susah nih keluar rumah. Udah deh, to the point aja. Jangan bertele-tele banget. Idi, galakan elu dari gue. Terus maumu apa sekarang? Gini, elu minta izinin gue sama perempuan itu. Bilang kalau lu tuh mau ngajak gue ke Gramedia, mau cari buku. Kalau bilang mau cari buku, pasti deh gue diizinin. Nah, kok malah ngajarin yang lebih tua untuk ngebohong? Nggak mau saya. Alah, lu jadi laki-laki munak ya? Tahu nggak munak? Munafik. Oke, namanya saja kamu anak sekolahan. Tapi mulutmu itu tidak lebih daripada comberan busuk, tahu? Oke, saya mau. Tapi bukan karena saya suka. Saya malas ngeladenin ribut. Thanks, Mike. Gue tunggu ya. Lu buat acting nomor berapa tadi? Gue bisa ngebayangin. Pas muka lu manis-manisin kan? Terus rada-rada munak kan? Iya kan? Tadi kamu bilang kamu mau pulang tahun. Gue cuma ngebokusin lo aja kok. Gue pengen ngajak lo jalan-jalan. Belok, belok, belok. Aduh, belok. Kalau mau belok tuh bilang-bilang dong dari jauh. Jangan gampangin gitu aja. Brengsek kamu. Apa? Brengsek? Lu yang brengsek. Jadi laki-laki sikap tanggap dong. Harusnya lu terima kasih sama gue. Enak aja lu bilang gue brengsek. Kok pakaian kamu seperti orang dewasa sih? Siapa bilang gue anak kecil? Bego lo. Sekarang kamu mau kemana? Kok kamu? Kita dong. Gimana sih? Gue mau bawa lo ke satu tempat yang pasti lo suka.
Sorry, Susan. Sorry. Sepertinya kita berteman saja. Mari saya antar kamu pulang. Selamat siang, Pak. Siang. Pada kemana semua ini? Bos lagi mengadakan meeting mendadak di ruangan dalam. Jadi perlu saudara-saudara ketahui bahwa proyek yang sedang kita tanganin ini adalah meliputi proyek pembangunan pelabuhan peti kemas, lapangan udara, serta beberapa mega proyek lainnya yang besar-besar tentunya. Jadi saya tidak ingin kalau sampai proyek ini jatuh ke tangan perusahaan lain. Sebab ini merupakan satu kesempatan emas untuk membuktikan satu hasil kerja profesional. Oleh sebab itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian untuk mengerahkan seluruh keahlian sesuai dengan bidang saudara masing-masing. Saya yakin saudara-saudara pasti mampu. Karena kita semua ingin maju. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat sore, Bung Michael. Bagi saya, pukul 10 adalah waktu tercepat untuk mencapai sore. Waktu adalah uang. Time is money. Kenapa kamu tidak bangunkan saya melalui telepon? Emangnya saya operator apa? Saya cuma minta tolong. Jadi, tugas Bung Michael adalah membuat proposal beserta seluruh kebutuhan yang diperlukan secara rinci. Nah, berapa lama saudara butuh waktu untuk mengerjakan ini? Dalam waktu 3 hari, Pak. Bagus. Saya tunggu. Tapi, kalau dalam 2 hari lebih cepat selesai, itu lebih bagus. Nah, saudara-saudara, saya rasa semua sudah jelas. Khusus untuk Bung Michael. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanya rekan-rekan. Baik, Pak. Rapat selesai. Kemana kamu semalam? Ada di rumah. Bohong. Kalau ada di rumah, kenapa kamu nggak angkat telepon saya? Susan yang beritahu waktu saya pulang makan dari luar bahwa ada telepon dari kamu. Susan? Kamu percaya deh, dia itu masih anak-anak. Nggak mungkin sama dia. Suatu saat saya kenalin kamu. Oke? Mike, gila kamu. Nanti dilihat orang. Makanya, jangan curiga melulu. Desi, nanti pulang sama-sama ya. Mike, kamu antar saya sampai ke dalam ya. Sabarlah, Des. Sampai Mama dan Papa bisa menerima aku apa adanya. Iya, tapi kamu harus berusaha agar mereka bisa lebih kenal kamu. Iya, so pasti. Mike, kamu langsung pulang ya. Iya. Jangan mampir kemana-mana lagi. Sen dulu dong. Dah. Dah.
Sore, Pak. Sore, Ma. Desi? Papa sudah suruh orang untuk jemput kamu. Kenapa diantar orang lain? Sudahlah, Pak. Apa salahnya dia turun dan menyerahkan dia ke hadapan kita? Dia kan bukan karung sampah, diletakkan dan ditinggalkan begitu saja. Pak, Michael kan buru-buru. Itu bukan alasan. Apa dia tidak punya etiket? Keterlaluan. Terus terang Papa tidak suka melihat dia. Apa dia pikir di rumah ini tidak ada penghuni? Dasar zombie, main sikat saja. Halo? Hai. Serius banget sih? Heh, lu kasar banget deh. Bibir gue sampai lecet lu bikin. Tapi gimana ya? Gue suka sih. Please dong Susan. Jangan ganggu saya ya. Saya lagi sibuk banget nih. Oke? Sombong. Shit. Sampai kapan sih kamu mau berhenti tidak mengganggu saya?
Sudah berapa cewek sih yang bibirnya lo bikin lecet kayak gue? Kok ketawa sih? Pertanyaan kamu tuh aneh-aneh aja. Memangnya kenapa? Kamu minta lagi ya? Rusak deh program gue semua. Sorry deh, nggak sengaja. Ada aja. Emangnya buat apaan sih? Kok panik bener? Gimana mau panik? Dalam 3 hari ini, proposal harus selesai. Yang harus saya ajukan ke sebuah perusahaan. Malah kamu rusak semuanya. Selalu gue tau gini. Balik ngantuk. Rudi. Saya, Pak. Coba jilid proposal ini dengan baik dan langsung cetak 10 kopinya. Baik, Pak. Jangan lupa pakai kop surat perusahaan. Baik, Pak. Lisa, Ya, Pak. jangan lupa lampirkan pengalaman kerja kita dengan perusahaan lain agar mereka lebih yakin. Baik, Pak. Ya, Selamat siang, Pak. selamat siang. Bung Michael, Iya, Pak. Anda betul-betul brilian. Saya sangat setuju dengan isi proposal yang Anda buat. Saya optimis mereka tidak bisa menolak. Tapi maaf, Pak. Bisa saya lihat isi proposalnya? Oh, tidak perlu. Kata demi kata sudah saya periksa. Anda tidak usah khawatir. Terima kasih, Pak. Beri kabar untuk Pak Edo. Kami sudah menyetujuinya. Iya, Pak. Oke? Baik, Pak. Saudara Michael, ternyata saya tidak salah memilih Anda menjadi manajer di perusahaan ini. Maksud Bapak? Terobosan-terobosan macam inilah yang tidak dipunyai oleh manajer-manajer saya yang dulu. Oleh sebab itu, mereka saya pecat. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk merayakan keberhasilan kita ini, sebenarnya saya kepingin traktir saudara-saudara. Tetapi, berhubung nanti malam kita semua diundang makan bersama pimpinan PT Gunung Berlian di rumahnya, saya pikir itu lebih praktis dan ekonomis. Iya kan? Iya kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau begitu kita kembali kerja. Bisa. Yang ini sudah beres ya? Suratnya nggak usah lihat ke PT lain. Mbak, yang ini belum ditandatangani. Iya. Selamat malam. Apa kabar nih? Aduh, terima kasih lo datang. Selamat malam. Silakan lo. Selamat malam, Tante. Malam.
Saya perkenalkan Pak, Saudara Michael, manajer perusahaan kami yang baru. Dia itu orangnya kreatif, inovatif, dan produktif. Bagaimana rumah yang kau tempati? Enak. Mudah-mudahan kamu senang menempatinya. Terima kasih, Om. Tetangga anak saya. Oh, Iya, Pak Edo. Bagaimana menurutmu alunan sonat piano itu? Ya, ternyata selera musik Bapak sangat tinggi sekali. Dan cocok untuk suara malam ini. Bukan begitu, Pak Edo? gitu. Susan yang memainkannya. Oh, Selain cantik, ternyata dia juga pintar memainkan piano. Yes, mari perkenalkan pada Susan. Mari, Pak Edo. Iya, silakan. Ya, Tante. maaf. Jadi sudah kelihatannya gembira sekali malam ini ya. Saya bilang apa? Kita pesta di sini. Halo, selamat malam. Habiskan saja semuanya. Hah? Dengan seadanya ya. Terima kasih. Des, kenalkan ini Susan. Desi. Susan. Saya tidak sangka permainan kamu sehebat ini. Karena belum pernah saya lihat kamu bermain piano. Bohong. Kamu kan sering meminta saya untuk memainkan lagu tadi. Loh, kenapa tidak pakai tuxedo warna coklat, Mike? Kan sudah saya siapkan di kamar tidur kamu. Siapa sih yang nandain kamu? Gak punya selera banget. Maaf, saya rasa pestanya tidak terlalu formal. Kami hanya menyesuaikan dengan situasi. Lagi pula kami tidak bisa lama-lama di sini. Karena kami ada acara sendiri, berdua. Iya kan, Mike? Iya, ya. Makanya kami tidak bisa lama-lama di sini. Sini.
Ini kamu. Apaan sih, Des? Sejak kapan kamu senang musik klasik? Bikin malu aja kamu bisanya. Hebat kamu ya. Sampai-sampai baju-baju kamu dia lebih tahu daripada saya. Jangan-jangan berapa banyak celana dalam kamu. Dan warna-warna apa saja dia lebih tahu daripada saya. Dasar buaya kamu. Sini kamu, Des. Lepaskan. Bener-bener keterlaluan kamu. Desi, bagaimana sih kamu? Anak kecil begitu kamu cemburui. Seharusnya kamu pikir dong. Mana mungkin saya sama dia? Alah, mana mungkin. Sekarang jawab. Sudah berapa kali perempuan itu kamu kloni? Hei, jangan sembarangan kamu ngomong ya. Des, kamu harusnya percaya sama saya. Dia itu sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Mana mungkin saya sama dia? Saya sayang sama kamu, Des. Sungguh, Mai? Sungguh. Saya mencintai kamu, Des. Michael. Yuk kita kembali ke sana. Enggak, saya mau pulang. Ngapain kamu berhenti? Ngapain? Da Michael. Mike, yang kemarin ada di keranjang pakaian kotor, Mike.
Ada apa ini, Des? Nggak apa-apa. Lagi senang aja pecah-pecahin barang. Heran, kamu aneh-aneh aja. Kamu pikir dibeli pakai apa ini? Hasil keringatku tahu. Enak aja kamu. Kenapa? Kenapa? Kamu merasa rugi? Besok gua ganti yang lebih bagus dari itu. Atau suruh aja dia yang kamu anggap anak kecil itu untuk menggantikannya. Kan dia selalu perhatikan kamu di rumah ini. Des, mesti kamu mengerti, Des. Sudah. Seharusnya kamu berpikir bahwa saya tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu harus lebih dewasa dan bijaksana. Bukan hanya rasa emosimu yang kamu tanamkan dan kamu bawa-bawa. Kamu memang betul-betul pintar mutar balikan persoalan. Ingat, aku ini perempuan. Firasatku lebih tajam dari apa yang aku lihat. Apa firasatmu? Pasti kamu ada main dengan dia. Alah, bullshit. Boleh masuk nggak? Ah, enggak. Ayo masuk. Loh, beling dari mana? Aduh. Hati-hati tangan kamu nanti kena beling. Susan punya asbak bagus hadiah papa dari Amerika. Kalau suka, nanti Susan kasih ya. Mau nggak? Nggak usah, biar saya aja yang ganti. Idih, jorok amat sih. Pakaian kotor ditumpuk-tumpuk begini. Nanti Susan suruh Bibi cucikan ya. Mengganggu nggak sih? Nggak apa-apa. Mau duduk aja. Mbak, teman sekantor Michael. Bukan, saya tunangannya. Kalau tunangan, kok belum pakai cincin kawin sih? Susan sering datang ke kamar ini. Susan, perempuan tidak baik duduk sampai kelihatan celana dalam dan paha begitu. Alah, cuek aja. Orang di rumah sendiri kok. Boleh dong. Kamu kok belum jawab sih pertanyaan Mbak? Gimana mau jawab? Kalau belum apa-apa mbaknya udah nanya yang macem-macem. Ginilah, yang paha lah, kaki lah, celana dalam lah, inilah, itulah. Kan mbak sendiri yang melarikan persoalan. Oke deh, sudah berapa kali Susan datang ke sini? Nafsu nih? Ada deh, 8 kali. Abisnya dia nih yang suka manggil-manggil. Hush. Kalau ngomong jangan sembarangan. Biasakan ngomong yang seadanya. Siang atau malam? Nanyanya kok detail amat sih? Kayak detektif aja. Siang 2 kali, malam 6 kali. Ngapain aja sih? Idi mbak rumpi ya rahasia dong. Aduh. Mike. Kenapa kamu? Susan. Jangan, Susan. Susan. Michael. Aduh. Gila kamu, Mike. Tangan kamu diisap-isap kamu biarkan. Kalau infeksi bagaimana? Au, pelan-pelan dong, Des.
saya pulang ya. Terima kasih ya. Dah. Des. Desi. Bajingan kamu, Mike. Antarkan saya pulang sekali juga. Kenapa kamu, Des? Saya benci lihat kamu, tahu? Ada apa ini, Des? Bajingan kamu. Hati-hati gunting Saya kamu. benci lihat kamu. Saya ketusuk ini. Tidak. Sadar kamu, Des. Dasar buaya kamu. Desi. Tunggu, Des. Desi. Tunggu. Kemana kamu? Terserah saya. Des. Beri saya kesempatan untuk ngomong. Kamu dengar dulu. Sudah. Kenapa sih kamu nih? Kenapa? Gila. Kamu dengar dulu, Des. Tolong kamu dengar. Sudahlah. Biar saya jelaskan dulu, Des. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu lihat sendiri kan? Berani-beraninya perempuan yang kamu anggap anak kecil itu menghisap-hisap jempol tanganmu di depan mata saya. Saya tidak ada perasaan apa-apa Dan sama lebih dia, gila Des. lagi, berani-beraninya perempuan yang kamu anggap adik sendiri itu mencuci baju dan celana dalam kamu. Itu semua kamu diamkan. Please, Des, Kenapa please. kamu diamkan? Karena kamu suka kan? Kau bajingan, Mike. Mau kemana kamu? Hah? Tunggu dulu dong. Des, saya sayang kamu. Kamu tuh nggak ngerti. Kau betul-betul tidak berperasaan. Kau yang berikan kesempatan Jadi- dengannya. Kau yang meladeninya. Saya meladeni apa? Kamu kan tahu, Mike. Sampai detik ini, hubungan kita tidak direstui oleh Papa dan Mama. Aku terus berjuang dengan caraku Oke, Des, saya tahu. agar mereka bisa menerima kamu. Tapi kamu dengar Tapi dulu kenyataannya penjelasan apa? saya dong. Apa yang aku dapat dari kamu? Apa? Jawab, Mike. Mike, kenapa harus dia, Mike? Aku yang harus melakukan semuanya untukmu. Aku, Mike. Bukan dia. Nggak mampir, Mike? Enggak, udah malam. Lain kali aja ya. Iya deh. Jangan mampir kemana-mana lagi ya, Mike. Oke. Des, Udah ah. dah. Dah. Papa. Betul-betul sampah. Gimana sih papa ini? Mereka kan bukan anak kecil lagi yang setiap saat harus didikte. Kasih mereka kepercayaan. Dengan cara itu, mereka akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kalau anak papa hamil, baru tahu rasa papa nanti. Hamil kata mama. Itulah perempuan. Kalau dibilangin, langsung bela-belain anak. Makanya anak zaman edan ini tidak menganggap bapaknya. Papa tidak pernah melarang dia untuk bergaul dengan siapapun. Tapi hargai kita sebagai orang tua. Dan tahu tata krama. Apa salahnya si zombie masuk? Basa-basi. Dan menyerahkan dia ke hadapan kita. Papa bukan gila hormat, bukan. Ini tidak. Lihat kiri kanan, tidak ada orang, langsung main sosor. Lebih gila lagi, yang sosor juga mau. Sudahlah, Pak. Namanya saja anak muda. Kalau ngebilangin, pelan-pelan. Jangan sampai menyinggung perasaannya, Pak.
Oh, mulai begitu cara lo. Pergi nggak ngomong-ngomong. Kenapa sih lo? Akhir-akhir ini lo judes banget sama gue. Enak banget lo ya, malam-malam begini baru pulang. Kemana aja lo? Pergi sama siapa? Berapa jam lo di jalan? Hah? Jawab dong. Emang lo gak punya mulut untuk jawab pertanyaan gue? Apa urusan kamu? Saya mau pulang malam kek, pulang pagi, atau nggak pulang sama sekali? Saya rasa itu bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu cuci kaki, minum susu, and bobo. Kamu ngerti kan? Gimana gue bisa tidur kalau gue hanya dari sini? Hah? Kenapa? Gue mengganggu. Biasa lo paling seneng kalau gue ada di sini. Kenapa sih? Lipstik siapa nih? Apa sih ini? Siapa yang buka restoran celana kamu? Apa-apaan sih kamu? Saya peringatkan sama kamu. Kamu tidak berhak mengatur saya. Dan jangan kurang ajar. Apa? Kurang ajar? Lu yang kurang ajarin gue. Dasar lagi munafik. Des, kamu udah bilang papa bahwa ada tugas keluar kota. Siapa yang mau telepon?
Halo? 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 Pantes lu judes sama gue. Rupanya ada perempuan murahan di situ. Lu bener-bener gak sopan. Gue lagi ngomong telepon pakai lu tutup segala. Pakai dibanting lagi. Halo? Jawab dong. Udah lo. Halo? Halo? Aku lebih tahu selera Michael soal perempuan. Maksudmu? Michael menyukai perempuan yang berpayudara besar dan berpinggul lebar. Tutup mulut kamu. Perempuan tidak pantas bicara seperti itu. Kamu puas? Diam kamu. Asal kamu tahu aja, rumah ini dikontrakkan bukan untuk orang kumpul kebo. Tahu? Taksi.
Selamat sore, Om. Tante. Sore. Michael, sini. Duduk. Baru datang, Tante. Om. Sudah 1 jam yang lalu. Kami sengaja duduk di sini untuk menunggu kedatangan kamu. Memangnya ada persoalan apa, Tante? Kita bicara tutup poin saja ya, Mike. Tante dan Om merasa senang kamu menempati rumah ini. Sebatas kamu masih mengikuti peraturan yang sudah kami gariskan. Maksud Tante apa? Waktu membangun rumah ini, semua persyaratan sudah kami penuhi. Agar bisa mendatangkan kesejukan, kedamaian, rezeki bagi kami atau siapapun kelak yang menempati rumah ini. Itu selalu kami panjatkan dalam doa. Mengerti kamu? Mengerti, Om. Mengerti. Mengerti apa kamu? Buktinya rumah ini masih kamu pakai untuk perbuatan maksiat. Tapi dia kan tunangan saya, Om. Tunangan? Kalian belum disahkan menjadi suami istri, tahu? Saya tidak bisa terima itu. Dan dengarkan, dalam waktu 1 minggu, kau harus angkat barang-barangmu dari rumah ini. Camkan itu. Tapi kan, Om... Tidak ada tapi-tapian. Ingat, dalam waktu 1 minggu. Mama? Susan. Iya, Pak. Masuk. Halo, Mike. Iya. Sebenarnya sudah lama ingin aku sampaikan padamu, Mike. Tapi aku takut kamu tersinggung. Loh? Aku setuju sifatnya aku pindah dari rumah itu. Iya. Demi untuk ketenanganmu dan ketenanganku juga. Oh ya, kapan mulai cari rumah kontrakan? Dalam waktu dekat ini. Tapi akan kumulai dari besok. Sampai besok ya. Dah. Dah. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya dengar rumah ini mau dikontrakkan. Oh iya, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Boleh saya lihat-lihat dulu ya, Bu? Oh, boleh, boleh. Ini kamarnya. Dan sebelah sini kamar mandinya. Saya rasa rumah ini cukup aman dan tenang untuk Bapak. Listriknya 2200 watt, ada AC, telepon, dan perabotannya komplit. Baik, Bu, saya setuju sekali. Mungkin besok saya akan memberikan uang mukanya dulu. Iya, Dan sisanya saya akan lunasi dalam minggu-minggu ini. iya. Halo, Desi. Aku udah dapat rumah, Des. Jalan Kakap, nomor 17. Daerah Jakarta Timur. Rencananya besok aku mau ngasih uang mukanya dulu. Tapi aku nggak ada duit. Kalau boleh, aku pinjam uangmu sebagian. Nanti habis bulan kamu potong dari gajiku. Mike, uangku, uangmu juga. Kok pakai ada istilah pinjam dan potong gaji segala? Nora kamu ah. Oke deh. Thanks banget ya.
Bye. Selamat sore, Ibu. Maaf, rumah ini tidak dikontrakan lagi dengan pengedar obat bius seperti Anda. Loh, ada apa ini, Bu? Pergi! Pergi! Apa-apaan nih, Pak? Selamat sore. Sore, Pak. Saudari Michael, Betul. silahkan turun. Loh, Tenang, ada apa nih, Pak? tenang, Kenapa nih, Pak? tenang. Maaf, Anda terlibat kasus penganiayaan serta pemerkosaan seorang gadis di bawah umur. Gila. Bajingan, berani kau berusaha anak gadisku ya? Pak, Laki-laki tenang, tidak Pak. tahu diri. Bapak jangan main hakim sendiri, Pak. Kubunuh kau. Pak, Kubunuh. sabar, Pak. Persoalan ini sudah kami ambil alih. Kami akan selesaikan menurut hukum yang berlaku. Silakan, Pak. Apaan lagi nih? Saya tidak yakin kalau Pak Michael melakukan perbuatan segila ini. Kalau memang dia mau berbuat begitu, gajinya saya rasa lebih daripada cukup. Jajan aja kan beres. Masa pakai perkosaan segala? Masa iya sih? Rasanya tidak mungkin. Sudah. Mungkin atau tidak mungkin, kita tunggu saja hasil penyelidikan dari pihak yang berwajib. Betul nggak? Betul. Habis dibilang tidak mungkin, buktinya kejadian. Iya ya Mbak ya. Iya kan? Saya sih nggak Tunggu saja percaya lah. tuh. Tapi bisa aja kan Pak Michael yang Betul. melakukan. Iya. Gosip kali itu. Ya sudahlah. Kenapa sih? Kamu juga sih. Udahlah. Betul nggak jangan firasat sembarangan saya? menuduh. Wah, Nggak kalau boleh begitu tuh. betul kejadian, iya kan? Iya. Udah kembali kerja. Des, kamu tidak apa-apa kan? Lis, tolong gua, Lis. Gua malu, Lis. Gua malu. Michael betul-betul gila. Pasti dia yang melakukan semua itu. Pasti. Dari dulu gua udah punya firasat kalau dia ada main dengan Susan. Tapi emang gua aja yang bodoh. Gue selalu percaya sama dia. Aduh, Lis. Bisa gila gue. Des, kamu tidak boleh memvonis Michael dengan kepastian-kepastianmu. Kita semua tahu pribadi Michael. Dan kita semua tidak yakin. Malah kamu yang pasti-pastikan. Jangan begitu dong, Des. Lebih baik Anda terus terang, supaya persoalan ini cepat selesai. Tidak. Sampai kapanpun saya tidak mau mengaku. Karena ini fitnah, Pak. Percuma bapak-bapak menekan saya. Karena tidak ada bukti yang otentik. Saudara Michael, kalau saudara ingin bicara bukti, kami bisa membuktikannya. Ya silahkan. Sperma saudara terdapat di celana dalam gadis itu.
Bung Michael, buktikan bahwa saudara tidak terlibat dan tidak bersalah. Untuk mengeluarkan saudara, aku pertaruhkan nama baikku dan juga nama perusahaan. Camkan itu. Jalan.
kamu jangan mengambil keputusan secepat itu, Des. Justru kamu harus membantu Michael untuk menyelesaikan persoalannya. Bukan memutuskan hubungan kalian. Tidak. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku sudah pikirkannya dalam-dalam. Tidak ada gunanya hubunganku diteruskan dengan dia. Kamu kecewa nanti, Des? Tidak. Oke, saat ini aku mengerti keadaanmu. Sebagai teman, aku hanya memberi saran. Pikir baik-baik keputusanmu sampai semuanya jelas. Atau kau temui Susan, tanyakan persoalannya sebenarnya. Halo. Mike. Es. Kenapa kamu nggak pernah menghubungi saya lagi? Mike. Maafkan aku. Aku telah pertimbangkan semua yang kita jalani selama ini. Dambaan-dambaan yang kita inginkan akan lebih terluka, lebih hancur kalau kita teruskan. Biarlah kita menangis sehari dua daripada tertawa penuh kepalsuan. Jadi Mike, lebih baik kita akhiri hubungan kita. Aku harap kau bisa mengerti, Mike.
Halo? Des, kamu harus berpikir dan bertindak dengan tenang, ya? Bahaya malam-malam begini pergi menjumpai dia. Ya, kalau saran gue sih begitu. Tapi kalau lo maksa juga, ya gue nggak bisa larang. Cuma gue peringati, hati-hati. Dasar anak kecil gatal. Bisa-bisanya kau merusak dan menjerumuskan orang lain. Hanya keinginan maniakmu tidak kesampaian, tahu? Apa? Maniak katamu? Kamu salah dalam menilai aku. Perbuatanku terhadap Michael kuanggap wajar. Wajar sekali. Sebab dia adalah laki-laki pertama yang mengajari aku permainan tabu. Dia juga laki-laki pertama yang membuat aku selalu berpikir tentang dia. Sialan. Sinting. Sirik. Sekarang aku baru sadar. Benda yang kubuang ke tong sampah kamu ambil. Lalu kamu laburi di dalam celana dalam kamu. Kamu pakai sebagai barang bukti bahwa Michael seakan-akan memperkosa kamu. Betul kan? Wajar. Wajar sekali. Karena pada saat Michael merayu dan membunuh aku, dia tidak pernah bercerita tentang siapa kamu sebenarnya. Jelaskan? Bukan aku yang merebut Michael dari tanganmu, tapi kamu yang merebut Michael dari tanganku, sekaligus menghancurkan kebahagiaanku dengan Michael. Pahami itu.
Bisa. Lis. Tolongin gua dong, Lis. Tolongin gua, penting banget. Mike, tenang. Ceritakan dengan tenang. Kalau memang sanggup, pasti akan kubantu. Lu tahu kan, Lis? Orang tuanya Desi tuh benci banget sama gua. Gua minta tolong sama lu, Lis. Gua pengen ketemu Desi, penting sekali. Loh, baru saja dia menelepon ke sini. Allah. Katanya dia sudah janji bertemu dengan Susan malam ini. Di mana? Dia mau selesaikan persoalan yang melibatkan dirimu. Ya di mana? Di rumah Susan. Oke, Lis. Thanks banget ya. Mike. Mike. Halo. Selamat malam. Bisa bicara dengan Pak Han? Desi. 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 Dasar laki-laki laknat. Apalagi yang kau buat alasan? Kau mau perkosa anakku, ha? Aku yang mau jadi saksi. Aku yang mau jadi saksi.